Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah Logika dan Algoritma dari kelompok 1 dengan game berjudul Volleyball Football League. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ricky Audi bin Ghazali dengan NPM terakhir 011. Perkenalkan, nama saya Andres Benaya dengan NPM terakhir 025. Saya seterusnya yaitu saya Christian Starly dengan NPM terakhir 026. Perkenalkan, nama saya Ngalandra Fadila Saskara dengan NPM terakhir 036. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan game sebagai tugas akhir dari mata kuliah Logika Algoritma. Oke. Lanjut. Kali ini saya akan membagikan presentasi saya tentang final project kelompok 1, yaitu ini, Football League. Yang pertama, dalam subchart ini adalah main menu. Main menu berisikan Open Graph Windows dengan Playzone dan beberapa subchart seperti menu tampilan awal. Nah, pada menu awal ini user akan diminta untuk mengeklik di mana saja dan akan memasuki menu tampilan awal, menu untuk login. Pada menu tampilan awal ini kita bisa melihat berbagai banyak subchart di bawah ini seperti play, klik, dan keluar. Untuk selection play, user jika mengeklik tanda panah di atas kiri atas, maka akan keluar dari permainan tersebut. Tapi apabila user mengeklik yes, maka akan memunculkan tampilan masuk atau daftar. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tampilan menu register dahulu. Nah, sebelumnya user akan diminta untuk memasukkan data diri seperti untuk registrasi akun. Seperti username, saya akan memasukkan username saya Ngalendra. Dan passwordnya tentu saja Nalendra, dan lanjutkan. Nah, akan memunculkan pop-up daftar berhasil. Namun apabila user sudah memiliki akun dalam game tersebut, maka akan memunculkan pop-up sebagai berikut. Seperti, pop-up merah seperti maaf, data yang dimasukkan telah terdaftar. Apabila telah terdaftar, user akan diminta untuk masuk atau memasuki menu login. Dalam menu login ini perbedaannya dari menu login atau register itu adalah ini di baris-baris subchart ini ada, jika menu register adalah menginput data untuk login, maka menu login adalah kita menginput kembali atau membaca kembali data yang sudah kita masukkan. Nah, data yang sudah kita masukkan akan terbaca pada notepad berikut ini seperti ini. Nah, saya sudah memasukkan data ini. Ini username saya, ini adalah password saya. Kembali ke Raptor. Nah, untuk masuk ke menu login, setelah masuk ke menu login, user akan diminta untuk memasukkan username dan password yang telah disiapkan seperti berikut. Nah, ini berhasil masuk. Tapi apabila user salah memasukkan username atau password, maka tadi akan memunculkan pop-up merah seperti berikut.
seperti berikut. Saya akan mendemonstrasikan. Nah, password yang dimasukkan adalah salah. Setelah menu login berhasil dimasuki, maka akan muncul menu level. Menu level ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Nalen atas penjelasannya dari menu login dan juga menu register. Sekarang saya izin share screen. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Baik, di sini saya akan bertugas melanjutkan dari tadi rekan saya. Ini saya akan menjelaskan dari subchat variabel, easy, medium, hard, display, dan score, dan juga jawaban. Oke, di sini saya akan langsung saja play. Tadi untuk lagunya belum dinyalakan. Maaf sebentar. Apakah terlalu keras? Terlalu keras, kecil. Cukup. Oke. Sebentar, maaf. Sudah cukup ya? Cukup. Oke. Langsung saja di sini saya masukkan, coba username saya yang sudah terdaftar. Starly 99, kita klik lanjutkan. Berhasil masuk. Nah, untuk pemilihan menu level ini terdapat 3 menu. Ya, 3 menu. Ya, ini cukup sebagai easy, terus sepuh sebagai medium, dan guat sebagai hard. Nah, untuk bonus levelnya sendiri nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh saudara Andreas. Coba kita akan ke level cupu. Nah, sebelum ke level cupu tadi, jika kita beli level cupu, maka kita akan diarahkan ke koordinat berikut. Nah, koordinat ini mengarah ke easy, yang dimana kita akan ke subchart easy. Nah, di subchart ini terdapat beberapa pengecekan soal dan juga nomor soal. Di sini ada nomor soal 1, 2, 3, 4, 5. Untuk easy sendiri kita total soalnya itu adalah 5 soal. Dan untuk pengecekannya nomor soal 1 ini untuk soalnya sendiri kita random ya. Jadi kita akan menampilkan soal dari soal 1 sampai soal 5 secara random. Dan nanti akan dicek soal ini. Jadi nanti soal itu, jadi semisal kita mendapatkan di sini Mbappe ya, maka Mbappe ini tidak akan keluar di soal selanjutnya. Jadi kita sudah mendesain sebagaimana mungkin agar soalnya tidak muncul sebanyak 2 kali di dalam satu permainan, begitu. Nah, di sini ada variabel cek soal, row ini untuk baris soalnya tersendiri. Masuk ke loop. Di loop ini ada cek soal, ceknya apakah soal tadi sudah pernah masuk atau belum. Terus kita ke display. Nah, di display ini ada di mana semua gambar yang kita tampilkan di menu permainan ini, seperti gambar Mbappe ini, terus juga opsi pilihan dari opsi 1, 2, 3, dan 4, serta tampilan dari nyawa, health,
serta tampilan juga dari mouse. Maaf, tampilan dari pause maksud saya. Nah, di menu pause ini sendiri ada dua pilihan opsi, lanjutkan untuk melanjutkan permainan dan kembali untuk kembali ke menu awal tadi, menu level. Kita pilih lanjutkan. Nah, di sini kita akan coba mainkan terlebih dahulu. Ya. Jadi ini Mbappe. Jika jawaban benar, maka akan muncul checklist centang dan otomatis skor akan ditambahkan 100. Terus jika kalau misal kita jawab salah, nah nyawanya akan berkurang 1 ya. Health-nya akan berkurang 1, skornya tetap 100. Kita coba jawab lagi Haaland. Nah, untuk teknis dari kunci jawabannya tersendiri itu kita ada di bagian sebelumnya kita ke skor dulu. Jadi ini adalah tampilan daripada skor-skor yang nanti akan ditampilkan jika jawaban yang diklik atau diinputkan user itu jawabannya benar. Nah, jadi jika salah, ini untuk yang pertama masih skornya 0, dan untuk selanjutnya jika skornya kita 100 maka jawabannya berarti benar 1 gitu sampai seterusnya, sampai soalnya kelima. Nah, jika sudah ke skor, maka akan balik lagi ke tampilan easy. Nah, untuk di easy-nya yang ini, maka selanjutnya user akan dimintakan untuk memilih lagi. Jadi get mouse button di sini hijau. Get mouse button ini berfungsi sebagai menunggu user ngeklik mouse gitu. Jadi kita klik misal Messi gitu, maka dia akan lari ke posisi. Nah, di posisi ini ada beberapa variabel jawaban, posisi, dan misklik. Nah, di sini ada koordinat-koordinat dari opsi jawaban. Opsi jawaban 1 ya ini adalah di sini, dan opsi jawaban 2 di sini koordinatnya 3 dan seterusnya 4 di sini. Dengan koordinat sebagai berikut. Nah, untuk setiap koordinatnya pasti memiliki kunci jawaban gitu. Kita coba kunci jawaban. Nah, di sini letak dari bagaimana sistem bisa menyatakan apakah jawaban ini benar atau tidak dilihat dari posisinya. Misal ini adalah nomor 1, itu posisi 2, maka jawabannya adalah jawaban 1. Dan juga seterusnya. Untuk level 1 yang tadi sebelah kiri 5 soal. Untuk yang level 2 di sini ada 8 soal. Dan juga di sini untuk level medium serta level hard. Nah, jika sudah posisi tadi sudah, sekarang kita akan ke bawahnya lagi. Nah, di bawahnya sini ada jawaban sama dengan 1, jadi jawabannya tadi adalah 1 ya harusnya. Jika benar 1, maka skor akan ditambah dan juga ditampilkan di menu skor. Nah, jika salah, maka hatinya akan berkurang. Ini hatinya berkurang, tadi 1, salah. Dan lanjut ke pengecekan true atau false dari hard tersebut. Jika sudah, maka akan ke bawah lagi. Dan pengecekan row atau health-nya sama dengan 0 jika
Jika health-nya sama dengan 0, maka akan kembali ke menu awal dengan melewati display terlebih dahulu, terus akan diproses skornya di menu skor. Nah, coba kita mainkan. Ini Ronaldo, benar, terus Neymar. Nah, di sini akan melakukan sorting dan juga melakukan input data di file txt. Ya, tadi saya mainkan yang cukup. Di sini sudah terinput datanya. Nah, berarti sudah selesai. Sekarang kita melakukan permainan di medium. Nah, untuk perbedaannya sendiri dari medium dengan easy tadi yang cukup, itu terletak pada pemain-pemainnya tentunya. Untuk yang pemain dari easy, itu pemain-pemain yang sudah populer seperti Cristiano Ronaldo, Messi, dan juga Haaland gitu. Nah, untuk pemain yang di medium atau di level sepuh ini, itu pemain-pemain yang ya sekiranya lumayan banyak orang tahu gitu lah. Jadi misal kayak orang awam itu ya mungkin ada lah beberapa yang tahu gitu. Seperti sini ada Suarez. Nah, untuk variasi soal kedua di sini juga ada apa itu namanya ya? Bisa dibilang sejarah klubnya begitu, kayak sejarah dia pernah main di mana, di klub mana. Misal di sini untuk klub pertama adalah Manchester United, terus yang kedua ada Real Madrid, terus ada AC Milan, PGS ya Paris itu. Terus di sini adalah retired, yang maksudnya adalah pemain tersebut sudah pensiun begitu. Jadi di sini ini gampang lah, soalnya yang buat soal kan juga sini sendiri. Nah, untuk pemain ini Bruno Fernandes. Nah, juga ada variasinya, berarti variasinya di medium ini ada 2 variasi begitu. Casillas. Nah, di sini adalah Dybala. Ini belum retired, berarti dia belum pensiun ya. Masih aktif begitu. Kalau tidak ada tulisan retired. Nah, di sini untuk skornya sendiri seperti ini tampilan skornya. Kita nanti untuk skornya tersendiri ini akan dijelaskan oleh leaderboardnya ya, dijelaskan oleh rekan saya nanti setelah ini, setelah saya mainkan mode God-nya. Oke, selanjutnya kita mainkan mode God. Di sini sama seperti sebelumnya, namun ada satu variasi lagi. Tidak sama, tapi ada satu variasi lagi yang unik gitu. Jadi menampilkan salah satu ciri khas atau keunikan dari pemain. Dan juga ada dari variasi sebelumnya yang tingkat kesulitan dari pemain tersebut bisa dibilang ya high gitu. Jadi pemain-pemain legenda yang mungkin sudah retired dan tidak banyak orang tahu gitu. Coba kita mainkan di sini, saya kurang tahu ya. Jadi coba mungkin ini kita jawab ngawur saja. Mungkin ini Van der Sar. Ini apa ini?
Pele kah? Oh benar, Pele. Nah, seperti ini. Jadi menampilkan sebagian bagian tubuh dari pemain tersebut yang sekiranya ikonik begitu. Saya udah tahu figur. Oke, ini siapa ya? Ada clue atau tidak ini dari Mas ini? Halo? Saya akan menjelaskan clue-nya tersebut, yaitu adalah di kota hijau. Oh, kota hijau. Oh, terima kasih Mas Nalen ya. Oke, kita dapat bantuan dari Mas Nalen ya guys ya. Oke, nah dimuncul high score-nya di sini 500. Kita sudah menamatkan dari level cupu, sepuh, dan god. Nah, jika sudah, maka akan diproseskan. Skornya tercatat tadi 500, itu hasil dari skor total ini. Jadi, skor total adalah skor tampil dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, gitu. Jadi, misalnya soal 1 sampai 5-nya benar terus gitu, 100, maka totalnya ya 500 gitu. Oke. Di sini juga ada variabel-variabel dan juga mungkin ya segitu aja. Ada posisi sudah tadi, display juga sudah. Untuk skor juga sudah, ya mungkin itu tadi sudah dari tugas saya. Bisa selanjutnya dari Mas Riki untuk menjelaskan ya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian dari start input score. Maaf, belum bisa stream. Oke, apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke. Di sini saya akan menjelaskan bagian input score. Oke. Tadi mekanisme untuk mendapatkan skornya sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Darli. Di sini saya akan menjelaskan bagian input skornya. Oke, di sini saya akan main gamenya juga karena saya ingin main. Oke, Neymar. Mbappe. Haaland. Lalu Messi. Yang terakhir kita salahkan saja. Coba sini juga health-nya berkurang. Lalu ini proses sorting datanya. Lalu di subchart input score ini dapat draw bitmap load untuk ngeload gambar leaderboard tadi. Ini background ini, lalu ada display number untuk menampilkan skor yang kita dapatkan. Tadi saya dapat 400. Lalu di sini ada juga redirect input untuk membaca data yang telah tersimpan di sini. Ini ada pemberitahuan, berarti ada data yang masuk. Nah, di sini ada skor saya 400. Lalu di sini ada loop untuk mengecek apakah data sudah terinput tadi. Ada redirect input false. Ini untuk menghentikan proses bacanya. Di sini juga ada loop dan
redirect output append untuk menambahkan data skor yang sudah kita peroleh tadi. Di sini juga ada input. Lalu setelah itu kita ke leaderboard. Nah, di sini ada proses redirect input yang membaca data yang tadi terdapat. Untuk membaca data ini lalu akan terdapat variabel bar cek dan baris 1. Lalu kita ke loop ini untuk mengecek apakah data kita terdapat di txt tadi. Lalu ada redirect input false untuk menghentikan proses bacanya. Dan juga di sini ada variabel temp untuk melakukan sorting. Nah, di sini masuk ke loop. Loop ini untuk berfungsi sebagai sorting data ya, sorting file untuk hex score. Nah, di sini hex score-nya ini untuk sorting. Nah, selanjutnya setelah disorting akan redirect output ini data hex score txt. Ini untuk menambahkan data yang telah disorting tadi ke dalam txt di sini. Nah, setelah itu kita sampai di sini tadi redirect output, lalu di loop untuk mengecek kembali apakah data tersebut sudah ada, lalu hasil dari loop ini akan ditampilkan melalui display text ini, yang mana tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali ke input score yang level medium. Nah, ini mekanismenya sama ya flow-nya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat. Ini ada sama seperti input score yang easy, yaitu ada float, bitmap, leaderboard, lalu display number untuk menampilkan skor yang kita dapatkan, lalu redirect input untuk membaca data yang telah tertambahkan di data score medium. Contohnya di sini. Ini data score medium, lalu dilakukan pengecekan untuk apakah data kita sudah terinput, lalu redirect input false untuk menghentikan proses pembacaannya, lalu ada loop, dan redirect output append untuk menambahkan data yang sudah dicek tadi. Lalu lanjut ke leaderboard medium. Nah, untuk leaderboard ini prosesnya, flow-nya juga sama seperti yang leaderboard easy yang sudah kita bahas tadi. Saya akan menjelaskan secara singkat. Di sini ada redirect input untuk membaca datanya, lalu ada variabel bar cek dan bar 1. Ini loop untuk mengecek data kita apakah sudah tertambahkan atau belum. Jika sudah, maka akan flow-nya ke loop sebelah sini. Nah, setelah itu di loop ini fungsinya adalah sama seperti yang tadi, yaitu untuk sorting data yang berada di file txt data score medium ini. Nah, setelah hasilnya sudah tersorting, yaitu hasilnya akan seperti ini. Ini contoh data yang sudah disorting. Setelah itu kita flow-nya akan redirect output lagi untuk menambahkan data yang sudah disorting tadi di loop lagi untuk mengecek datanya, lalu di redirect output false ini saja untuk menghentikan proses bacanya agar tidak membaca terus. Nah, setelah itu sama di display text lagi untuk menampilkan hex score yang sudah terdapat di file txt.
Setelah itu kita ke input score heart. Ini sama juga, ini flow-nya ada display number untuk menampilkan skor yang kita dapatkan dari memainkan level heart. Lalu redirect output untuk membaca data high score heart, lalu masuk flow loop ini untuk melakukan pengecekan, dan flow-nya akan sini ke redirect output append untuk menambahkan data yang sudah masuk tadi, data score. Lalu kita lanjut ke leaderboard heart. Nah, di leaderboard ini sama juga flow-nya seperti leaderboard easy dan juga leaderboard medium. Jadi kita ada redirect input untuk membacanya, ada variabel untuk sorting nanti, lalu ada loop untuk pengecekan datanya, dan ini juga variabel time untuk loop untuk sorting. Lalu di loop ini flow-nya sama seperti yang tadi, akan disorting data score yang telah masuk ke txt data high score heart. Lalu setelah di sorting akan masuk ke akan redirect output data high score heart ini akan ditambahkan, akan menyimpan data dari hasil sortingan tadi, lalu dicek lagi apakah sudah ada datanya, dan di display text, di display untuk melihat text score ini tadi. Nah, di sini ini ada wait for mouse button, artinya menunggu player untuk mengklik di mana saja untuk menuju atau kembali ke menu selanjutnya. Oke, itu saja penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Terima kasih Mas. Jadi saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian bonus level pada game Soccer League ini. Oke, pada bagian bonus level ini pertama akan ada pada menu level seperti ini. Bonus game atau bonus level ini berada di bawah kiri dari open gap menu level ini. Jika dipencet di area ini, maka akan langsung masuk ke daerah subchart penalti yang ada pada flowchart ini. Jika kita memencet atau menekan area bonus level, maka otomatis lagu yang berada pada background ini akan berhenti secara otomatis, karena saya akan langsung praktekkan saja. Ya, akan seketika berhenti, diganti dengan tanda background fluid seperti tadi. Nah, setelah kita mencet area bonus level itu, maka subchartnya akan berpindah pada penalti. Di sini pada awalnya ini ada beberapa variabel yang diperlukan dalam bonus level ini. Lalu pertama untuk mengecek apakah keluar atau tidak dari loop ini. Loop kedua juga bisa jadi berkaitan satu sama lain. Lalu untuk loop kedua di sini ada play sound-nya tadi fluid seperti yang sudah ada tadi untuk mematikan background sebelumnya.
Lalu di sini ada bitmap, dan ada get mouse button. Lalu di bawahnya ini ada beberapa selection. Ini berguna untuk tampilan pada OpenGAP ini, di mana sistem dari kawang atau area yang akan ditembak ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu atas 3, 1, 2, 3, lalu bawahnya ada 4, 5, dan 6. Ada 6 bagian yang dapat kita klik dan bola akan mengarah ke arah sana. Seperti contohnya ini ada daerah 1 di sini, maka bola akan menunjuk ke arah sini. Lalu misalnya kita sudah mengklik, maka akan langsung ke skor penalti. Skor penalti ini adalah indikator untuk menentukan bahwa apakah tendangan pertama kita itu masuk atau tidak. Yang ada pada bagian kiri atas ini ada 5, itu 5 kesempatan untuk menembak, dan jika tembakannya berhasil, indikator akan berwarna hijau. Jika tendangannya ditahan oleh kiper, maka indikatornya akan berwarna merah. Setelah selesai, maka akan langsung kembali ke penalti. Di sini loop pertama terdapat misklik atau keluar. Karena ini tidak miskliknya ada di bagian sebelah kanan. Jika kita mengeklik di luar area yang sudah ditentukan, maka misklik akan bersifat true, sehingga loop akan terus berjalan sehingga sebelum area yang sudah ditentukan ditekan dan bola dapat diarahkan. Setelah itu, jika tidak keluar, maka langsung akan berlanjut ke arah subchart keeper, di mana pada subchart keeper ini di sini menentukan arah gerak kiper yang akan di random. Tapi random di sini tidak langsung 6 bagian di random untuk kipernya bergerak ke arah mana, tapi kita membagi menjadi 2 bagian, di mana bagian kiri dan kanan tersendiri dan bagian tengah tersendiri. Seperti ini adalah bagian sebelah kiri, tengah adalah bagian sebelah tengah juga, dan ini adalah bagian sebelah kanan. Jadi untuk bagian sebelah tengah ini cukup berbeda dengan yang kanan ataupun kiri, di mana yang kanan ataupun kiri jika kita mengklik bagian kanan, kemungkinan kipernya akan ke kanan atau ke kiri. Jadi ada 2 opsi. Sedangkan jika kita mengklik di area tengah, maka kipernya akan berada pada tengah saja. Kipernya akan merandom bagian atas atau bagian bawah saja. Sedangkan bagian kiri dan kanan akan merandom bagian kiri atau kanan, lalu akan merandom juga bagian atas maupun bawah. Setelah di random, maka di sini ada beberapa bitmap untuk pergerakan bolanya, dan kembali ke area display, ke arah penalti untuk mengecek kembali apakah tendangannya itu baru sudah 5 atau baru 1, 2, 3. Jika tidak sama dengan 5, maka loop akan tetap berjalan dan tendangan akan diberikan kembali. Seperti saya akan demonstrasikan saja. Jika di ini saya akan menembak di arah sebelah kanan, maka kiper akan menebak hanya di bagian kanan dan kiri, lalu atas atau bawah. Kiper tidak akan bergerak di area tengah. Seperti itu. Jika goal ada indikator goal, dan bagian atas indikator kesempatannya akan berwarna hijau. Jika kita mengklik di daerah tengah, maka
kiper tidak akan bergerak ke arah kanan maupun kiri, tetapi akan bergerak ke area tengah dan menebak atas atau bawah saja. Seperti saya menembakkan ke arah atas, gol karena kiper berada pada area bawah, tidak bergerak atau tangannya, animasinya tidak mengarah ke bagian atas. Tetap ke bawah, gol, indikator tetap berwarna hijau. Kesempatan ketiga, ini sudah kesempatan keempat. Tetap gol, kesempatan keempat. Lalu pada kesempatan kelima, tetap gol lagi. Setelah semuanya program sudah kembali, row-nya sudah 5 kali kesempatan, maka akan kembali ke menu level. Dan menu level, lagunya akan kembali untuk lagu backsound-nya akan kembali menyala pada area ini. Jika kiper berhasil menangkap, indikator akan berwarna merah seperti saya contohkan. Seperti ini. Kiper mengarahkan tangannya ke bagian atas, itu indikator bahwa kiper menangkap ke area atas. Karena tadi saya menangkan ke area atas dan kiper menangkapnya, maka indikator akan berwarna merah di sini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pause pada game ini. Sistem pause ini berada pada setiap level game, mau baik bonus level maupun 3 level sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya Mas Darli. Ada level cupu, sepuh maupun good. Di sini indikatornya ada di belah kanan pojok atas kecil, dan ketika diklik maka akan terbaca di flow ini, lalu akan diarahkan ke subchart pause. Lalu di subchart pause ini terdapat 2 pilihan lagi, lanjutkan, di mana programnya akan tetap pada game itu tersebut, akan melanjutkan game tersebut, dan kembali ke menu untuk kembali ke menu level. Seperti ini, saya akan ke menu level, maka akan kembali ke menu level. Jika saya akan klik lanjutkan, maka akan tetap melanjutkan game yang ada, baik bonus level maupun 3 level sebelumnya. Jika sudah terasa ingin keluar dari program, maka dapat mengklik di daerah kiri atas dari setiap menunya, menu level, menu register, menu login maupun tampilan awal. Jika diklik akan kembali ke menu login. Jika diklik lagi maka program akan tertutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan dan keberhasilan hanya milik mereka yang berusaha. Saya mewakili kelompok 1, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.